Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nusana budiman sadonyo. Basuh kita balik dalam budaya alam Minangkabau. Dan tentunya kita akan mangkek tema-tema topik-topik permasalahan seputar adat. Dan di hari yang berbahagia Nusana di budaya alam Minangkabau kita akan membahas yaitu sumbang dua baleh. Dan kita di awal tadi Allah dibuka sama Arabab dari Mak Agus Sanyago. Terima kasih Mak Agus. Dan Iko menambah semangat kita, menambah sero diskusi kita bersama narasumber kita yang Allah hadir di studio. Ada Bundo Kanduang, yaitu Bundo kalau nama lengkap itu Profesor Dr. Insinyur Putih Reno Rauda Taib, Magister Pertanian ya Bundo ya. Atau yang lebih dikenal, lebih akrab kita kenal itu Bundo Rauda Taib. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo sehat? Alhamdulillah. Faruk lah. Alhamdulillah. Coga. Iya. Iya. Bundo, kini kita akan membahas sumbang dua baleh. Ya. Memang sumbang dua baleh ku Bundo, kalau wak di kajian-kajian adat di yang wak sobok, ikut masuk kajian yang acuk kita ulang-ulang ya Bundo ya. Tapi memang harus diulang tuh Bundo. Karena kalau nak ulang-ulang itu adalah aturan sabananya yang harus diterapkan. Kadang kan awak kan manusia kau lupa Bundo ya. Iya betul. Nah, kau nak diulang-ulang gaji kau bekuat lupa. Iya. Nah, kini kau sumbang dua baleh, wak mulai dari malu Bundo. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sumbang dua baleh lah dibicara di Madima. Iya. Tapi tentu awak harus cari dulu. Sumbang dua baleh sebenarnya. Iya. Apakah hanya petata petiti atau mamangan adat atau apa? Nah, itu yang banyak tidak dijelaskan. Iya. Nah, jadi kalau awak cari atau awak ingin memahami ya atau mempelajari tentang adat dan budaya Minangkabau awak, ada dua sumber yang harus awak pelajari. Yang pertama sejarah, itu merupakan hasil kajian dari para pakar-pakar ahli ya. Dan di dalam sejarah itu ada peristiwa, ada tampe, ada tarikh. Yang kedua orang Minang punya tambo. Tambo kok beda aja sejarah, ada peristiwa, ada tampe, ada tarikhnya. Artinya bila terjadi ada peristiwa, waktu kejadian. Tambo kok di orang Minang dibagi dua. Ada tambo alam itu tentang sejarah, asal usul negari, asal usul datu, asal usul kaum dan segalanya. Yang kedua tambo adat. Tambo adat berisi tentang aturan-aturan. Jadi di dalam tambo adat itu ada ampe hal yang dijalihkan di situ. Yang pertama adat pusako dan salapan. Yang kedua adat nan ampe. Yang ketiga limbago nan ampe. Yang keempat sako jo pusako. Berkaitan jo sumbang do balai ko nan kawak bicaron adat nan ampe. Oh, masuk dalam kelompok adat nanampe. Adat nanampe. Adat nanampe itu ada adat nasabana adat. Itu berlaku umum untuk semua manusia. Jadi tidak orang Minang saja dah. Ya, sadarlah orang sadarlah orang makhluk. Dari Nabi Adam sampai kini, sampai dunia berakhir. Iya. Sudah tu ada adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan kok penjabarannya itulah menjadi undang-undang adat. Jadi kalau wak cali ada dua, terdiri dari dua bagian. Yang pertama sandi adat. Sandi adat gua terdiri dari dua loh. Ada cupak nan dua. Cupak nan dua gua terbagi dua loh. Cupak usali, jo cupak buatan. Kalau cupak usali itu kan jalin nalah ado sejak siswa. Anak cupak buatan itu dibuat kemudian. Bantu Bundo Kanduang organisasi, Alkam organisasi itu cupak buatan nomor tu. Tapi kalau limbago orang ampek jini nomor ampek itu cupak usali. Itu. Yang kedua kato nanampe. Kato nanampe wacok je orang mengartikannya langgam kato. Kato nanampe ko sebenarnya kato pusako. Tu firman yang datang dari Tuhan Allah tu. Kato mufakai nan dimufakai tidak nenek mama orang Minang. Orang bijak lagi. Orang bijak. Yang ketiga kato dahulu kato ditapati. Kato dahulu kato ditapati. Artinya kato nan awak ucapkan pertama kali itu tidak boleh dilanggar, harus ditepati. Hati nurani itu. Pertanggungjawabkan. Ya, hati nurani. Kato kemudian, kato becari. Sebagai contoh misalnya, Paruk misalnya kedatangan sana. Itu Paruk, labaniye Paruk kok datang di sana ambo beko
ambo balian sepatu nang rancak. Iya, iya. Nyola tibo. Sepatu nanti boleh? Ndak itu dah. Lah tibo di sana tuh. Kok di Bali rancak mana rago sepatu bata saya lah balian. Anan pertama tadi itu hati nurani, kato do ulu. Oh iya. Anan kedua lah kato setan. Lado pertimbangan. Itu kata bacari. Itu kata bacari. Oh itu berkecil orang kalau yang gini kamu bundo. Yang jujur tuh nampak tamu. Nampak hati nurani. Iya. Kalau itu cobalah nanti kalau percaya. Iya. Sudah tuh ada namanya buek. Tadi kan sandi adat. Kok buek lah. Buek itu perbuatan manusia. Dan menghasilkan karya manusia, dan menghasilkan dan disebut budaya. Buek tenare, pegangan taguh. Dari kedua hal tadi, sandi adat jo buek tadi atau adat nan sabana adat nan diadatkan. Itulah sumber dari undang-undang adat. Di situ merujuknya. Undang-undang adat itu terbagi lo ampe undang-undang nan 20, undang-undang luhak jo rantau, undang-undang nagari, undang-undang dalam nagari. Ampe pembagian. Undang-undang wah 20 luhak jo rantau, nagari dalam nagari. Nagari dalam nagari itu terbagi dua loh, nagari dalam aman, nagari dalam parang. Dari undang-undang nan 20 nak berkaitan jo sumbang do bale. Terdiri dari dua loh dibagi, undang-undang nan salapan, jo undang-undang nan do bale. Itulah ini semua. Nan undang-undang nan salapan itu tentang fiil parangai perbuatan manusia. Itu kurenah nasi bunda. Ayo beko ke kurenah tata tarati. Di dalam undang-undang nan salapan tu ayat kedua tu pasal kedua, di situ namanya sumbang salah. Sumbang nyo dua-dua tuh dago dagi sumbang salah upe racun undang-undang dan segala macam tetap dua-dua seperti pantun. Jadi maka orang menganggap itu pantun. Padahal itu ndaknya pasang-pasang pengertian beda. Contoh sumbang salah. Sumbang ku alun salah le. Tapi mengarah ke salah. Janggal. Kalau salah. Jaleh. Jadi orang Minang dalam hal sumbang ko mako ado aturan undang-undang tentang sumbang ko, artinya nyo mencegah supaya jangan terjadi kesalahan. Jadi preventif, lebih berhati-hati. Nan sumbang tu sebenarnya kalau awak perhatian bana, itu adalah awak menata diri awak sebagai manusia. Mulut awak, lidah awak, mata awak, hidung awak, telinga awak, bibi awak, jari awak, tangan awak, kaki awak, dua macam. Nah, ada di dalam diri awak. Diri awak, hati awak, gitu. Pikiran awak. Dua macam. Berdasarkan awak mengendalikan ke-12 macam nado di tubuh awak atau di diri awak. Terbagi atas dua macam itu. Dibuatlah aturan. Ada sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang berjalan, sumbang bakato, sumbang bertanyo, sumbang menjawab, sumbang makan, sumbang pakai, sumbang sumbang terakhir sumbang kurena tuh, sumbang pakai, sumbang duduk lah tadi nak, sumbang tagak lah, jalan lah, itu boleh macam lah betul. Itu. Jadi misalnya kalau awak contoh sumbang tuh, misalnya contoh, anak sumbang diam je lah. Anak laki-laki pergi ke kamar adiknya, adik pedusinya, tidak salah. Tapi kalau acok-acoknya masuk, sumbang. Bisa jadi sumbang, bisa jadi salah. Tahu-tahu adik sedang ganti pakaian. Ganti pakaian tu masuk. Setan tiba. Itu kan banyak kejadian. Minantunan apa tiri bahkan apa kandung. Maupun anak kandungnya. Adik karena sumbang tu nak jago. Sudah tu sumbang kau cek lagi sumbang dua balik tu. Kalau awak laki-laki terutama ya, kan sumbang kau lebih banyak kurenah perempuan. Karena perempuan kau memang di Minangkabau dididik lebih keras daripada laki-laki. Sebab ini akan mengatur melahirkan pemimpin-pemimpin di dalam kaumnya. Iya betul. Jadi kalau orang mencari calon istri, barulah begini. Alun lah, itulah tapek mana tuh. Jadi awak mencari pedusi. Kalau 6 sel lah masuk di dalam sumbang tu dalam diri pedusi itu.
enam nan dilakukannya dari dua balik itu. Itulah indikasian kawa baso pedusi itu kurang berterati. Kurang kurena. Kurang kurena. Tapi tentu awak pikir awak kok le talok mau bah tentu awak ambil. Jadi istri diajarnya. Tapi kok ndak talok awak dia loh. Jadi orang-orang yang melakukan sumbang itu sebelah kakinya tuh lah masuk ke dalam lereng jurang. Kalau ndak awas-awasnya bisa masuk ke dulunya itu pentingnya itu. Begitu Minang mengatur apa itu. Dan itu undang-undang adat. Bukan petatah petitih. Otomatis kalau undang-undang adat awak langgar, awak mendapat sanksi adat. Ada sanksi adatnya, tapi sanksinya tidak berupa hukuman. Kalau dulu kesalahan dalam sumbang tuh, sumbangan dobale itu hukumannya sanksi moral. Iya. Dan dulu menurut cerita kalau awak baca di Tambo atau cerita orang gaek-gaek, kalau ada kemenakannya nambah buat sumbang tuh nan diimbau mamaknya. Nyoba tanya orang beko kenakan sia kenakan sia. Jadi mamaknya tuh nanti disuruh mameloi kenakai kemenakannya. Itu. Jadi itu fiil parangai. Jadi tata terati, etika. Kalau zaman modern kini istri-istri kepala daerah misalnya, istri menteri, istri dubes sebelumnya bertugas itu di sekolahan dulu ke John Robert Fowler. Yang itu sekolahan yang dibuat di Ibu Sandiaga Uno, Min Uno. Jadi duduk, bagaimana berdiri, bagaimana berjalan. Dia awak lah sejak siswa. Dia ada awak majan itu. Oke, Bunda. Nah, Bunda, dari Undang-Undang 20 tadi 2 baleh sama 8. Iya. Dan tema kita kini itu adalah sumbang dan 2 baleh. Ada bagian dari Undang-Undang 8. Undang-Undang 8 tuh Bunda. Iya, bagiannya pasal kedua. Dari Undang-Undang 8. Wak kaji dalam kau boleh Bunda. Iya. Dari mana pertama boleh? Sumbang dan 2 baleh itu apa yang pertama Mas? Cuma duduk. Iya. Cuma duduk tuh misalnya pedusi. Kalau kini contoh Dima awak kalau apalagi ke masjid awak. Majelis taklim. Rata-rata pedusi itu duduk beseloh. Itu sumbang duduk. Beseloh tuh laki-laki. Diatur loh nenek moyang awak sesua. Orang Minang kan tak duduk di kursinya. Kau kan laki ni duduk di kursi. Dulu kan duduk di tampek lantai. Jadi kalau laki-laki berselo, pedusi bersimpuh. Kalau ada lo laki-laki yang bersimpuhnya, itu dipertanyakan tuh. Salah sih enggak, tapi sumbang. Sumbang. Dia tentu ada yang sumbang dalam dirinya. Iya betul, ada sumbang. Walaupun salah diri lu tentu salah, tapi lah sumbang lah pasti. Sumbang lah pasti. Sudah tuh sumbang duduk misalnya. Pedusi duduk mengangkang. Ini harus merapek kakinya sesuai dengan anatomi tubuhnya. Tidak boleh dibuka-bukaan tuh dah. Betul. Ada nilai di dalam tuh. Atau misalnya kaki katean. Awak duduk bentuk gini gua lah. Itu bundo katean kaki bundo. Modeko. Mode itu. Ale benaka tuh. Kok seluruh umat menonton wah. Sudah banyak tuh banyak mato. Sepatu itu tinggi loh, high heels. Itu habis itu kaki itu ke muka. Takut orang duduk muka. Dari itu saya banyak contoh dari sumber duduk. Sumbang secara fisik ya. Alun leman dudukan persoalan. Ada persoalan di rumah, persoalan jo kawan, persoalan jo keluarga, persoalan jo istri, jo suami. Mendudukan persoalan tuh. Sehingga persoalan tuh tidak menjadi bomnya. Itu termasuk sumbang dalam pengendalian diri. Dan tadi fisikal tuh. Sumbang duduk aja namun. Iya, sumbang mendudukan persoalan. Iko yang mungkin Pak Kaji dulu. Kalau duduk mungkin lah nampak beberapa contoh kasar ya. Sumbang duduk dalam menduduki persoalan. Apa yang sabananya harus patuhi biar termasuk dalam orang yang babak sumbang gitu. Ya tentu, misalnya persoalan-persoalan di rumah tangga, persoalan-persoalan kan hidup kan selalu ada persoalan. Bawa mendudukan persoalan tuh sehingga tidak menjadi masalah. Tidak kambang ya. Tidak kambangnya dah. Tentu dengan memahami persoalannya, mencari jalan keluarnya, dan dengan melakukannya dengan ketenangan, kesejukan hati, bantu itu. Itu dipelajari. Mangko di orang Minang kan pakai CN mah. Baretong sesudah makan. Berundiang sesudah makan. Jadi tidak boleh ya. Awak berang-berang saya doh ketika parik lapar jangan berang-berang, jangan disapu dulu. Lah sudah makan awak segala macam awak baru dikecek elo-elo. Acara mengecek itu lah sumbang lo tuh
Oh, ada lo cara. Ada lo cara mengecek. Kadang kan misalnya awak kan menegur adik awak atau kakak awak atau istri awak misalnya. Jo cara awak mengecek saya salah, itu menjadi masalahnya. Contoh cara ngecek salah. Cara bakato. Cara yang salah biasa. Misalnya contoh lah. Misalnya Faruk mengecek jo orang nan gadang pada awak. Sudah tu mengecek orang gadang mengecek tu solang saya. Potong saya langsung. Kalau orang gaib itu tidak boleh dipotong, dangan elok-elok. Kalau dalam tradisi akademik kan kalau seminar kalau ada awak akan mengecek interupsi. Interupsi dulu. Ya, minta izin. Angkat tangan. Habis itu juga awak mengecek misalnya. Contoh awak kini salah. Bunda mengecek menjalin tentang sumbang do balai. Bantu murai batu saya bundonya. Tak ada bertitik koma bantu air serasa tajun. Tentu ada nang kau mengerti orang lah. Jangan kan orang lah Faruk. Saya sebagai pembawa acara kecek ni bundo dak pematang sawah, dak titik koma, dak segala macam itu caro. Dan itu diajarkan di dalam orang Minang tu sangat hebatnya tu. Tok baanyo berbicara dengan baik, enak didengar dan senang orang dak mengantuk. Nyaman tu. Sumbang kato. Bun, dalam untuk masalah kan banyak tuh kadang wak basobok. Masalah tiba-tiba tersangkit-sangkit masalah dari zaman bahela nyebok balik. Itu apa kata masuk sumbang atau lah salah bagi? Salah tuh. Tentu salah lah. Dek karena tidak memakai apa tadi aturan sumbang tadi. Misalnya persoalan ketek kadang-kadang. Betul. Ala jale istri awak memakai lipstik misalnya. Contoh contoh. Agak tabas tek. Itu langsung saya awak kecen bentuk misalnya bentuk orang makan ala namo itu. Padahal kan boleh awak kecen elok-elok. Betul. Awak kecen elok tipis dan rancak-rancak juga tapi terlampau apa kurang ini misalnya. Cara mengecek itu cara kato sumbang kato. Atau sedang makan awak misalnya. Sedang makan tu awak cerita rago bareh nanya. Tentu dah ada orang makan le dah. Atau sedang makan awak atau bercerita nang kumuh-kumuh. Awak bersobok apa tadi di jalan? Di WC. Di WC tak sempurna stik je dah. Di rumah makan awak misalnya awak kan makan wah. Awak pergi ke kamar mandi kan dia banyak lah rumah makanan kumuh misalnya. Atau awak sabui awak kan makan di WC tak terkau dah. Ndak hilang selera orang. Orang kemenyuk. Tu banyak contoh tu. Okey, itu dalam sumbang duduk benda ya. Sumbang duduk. Sumbang bakato tadi lah sumbang kato tadi. Masuk sumbang bakato kan. Tapi ndak bawa dak berurutan dak ada soal dah. Menjadi benda. Ini yang paling apa sih benda ya? Yang Faruk gak penasaran tadi tu ada bunda tadi ngecek sumbang diam. Ya. Kalau wak maraso kan biasanya diam ko kan ameh daripada wak masalah. Ndak diam itu makasih sumbang tinggal. Oh sumbang tinggal. Diam tu orang Minang kan mandi-diam. Oh mendiam, mendiami. Oh tinggal. Ada sumbang tinggal. Ada sumbang tinggal, sumbang diam tu. Sumbang diam tu misalnya betul. Tinggal je pak tiri berdua saya. Oh iyalah. Tu contoh betul. Atau tinggal awak seorang produksi tu lain-lain orang lelaki saya misalnya. Di hal-hal yang akan menjadi salah itu memang di apa di orang Minang. Dan itu cik sumbang tu ndak cik arah tau. Bisa awak buat banyak-banyak disesuaikan dengan perkembangan zaman. Memang prinsip yang diambil dek tuan. Dan diambilnya di orang dulu tu prinsip dasarnya apa? Itu menampak jo si Bundo kecerdasan orang awak dulu tu dalam menyaring masalah. Sebutnya dasar langsung luar biasa. Sumbang berjalan misalnya. Baik tu. Ada orang berjalan malah lasau-lasau. Lasau. Berbunyi-bunyi. Oh ya. Sudah tu cek lai. Tahu saya orang apa lagi kok di rumah bertingkat pi lantai papan lo itu nyo di atas tu. Lah heboh orang sadornya. Atau misalnya sumbang jalannya menaku mencalik diri saya. Itu orang-orang apa tu kalau laki-laki tu orang. Kalau dia laki-laki mencalik diri, saya menaku tu tanda takut ke bini tu. Habis tu dia orang gaya awak dak bundo ngecen tu. Jadi ada orang produksi asik saya. Itu orang nan mencalik diri seorang saya. Mencalik menaku, mencalik jo badan, mencalik jo ndak mencalik keluarnya dah. Orang tu tertutup. Bisa disabut lah orang nan ndak terbukanya ke orang. Jadi itu termasuk mencirikan tadi bundola kecen karakter orang. Iya. 6 saya dapat tu lah contoh lah kemana apa itu. Bantu jalan nan ideal di orang Minang tu bunda. Kalau mana ku awak kan
Orang Minang jalan nak ideal mah. Biasa. Alu tataruang patatigo. Samui tepijak indak mati. Ha tu baca roh tu. Alu tataruang. Alu tataruang patatigo. Patatigo. Samui tepijak indak mati. Jadi penuh kehati-hatian. Dari setiap langkah yang dilangkahkannya perhitungkannya. Itu dalam berjalan. Saya tahu alu lo dalam persoalan le. Apa nak dibuat ndak tiba-tiba saya nyo tajun, ndak tiba-tiba saya nyo membuat kesimpulan, tapi nyo pikiran dulu. Tu. Sumbang makan benda. Sumbang makan tu yang paling parah, yang paling banyak lah. Sumbang makan tu secara baik, benda lah pelajari baik secara internasional. Prinsip etika makan tu hampir sama. Cuma makanan yang dihidangkan, sampai menghidangkan, itu nampak beda. Yeah. Tapi nan jaleh sumbang makan tu kalau di awak, dalam adat awak, apalagi baralek adat ya. Yeah. Orang Minang kan makan tak ada bersendok. Iya, iya. Jadi cuci tangan. Yang pertama, kalau dalam acara adat cuci tangan tu tak boleh awak dulu dah. Calik orang dulu. Saya kepaluan lek. Iya, betul. Kalau mencuci tangannya baru awak mencuci tangan. Pernah Faru kejadian tu bunda. Faru belum tahu tentang itu. Jadi makan bersama-sama di dalam acara kemalangan waktu itu bunda. Iya. Jadi waktu selesai makan, dan sabarlah mama-mama, dan selesai lah. Waktu itu masih ketek lah umur SMP SMA. Iya. Cuci tangan langsung. Cuci tangan dulu. Tokok tangannya mama langsung. Iya. Tunggu dulu. Iya. Lihat orang sekitar sabarlah awak. Terus tibonya ikut kecik bunda. Tandonya awak nyuruh orang berhenti makan dulu. Iya. Apalagi awak tuan rumah. Oh gitu. Sudah tu misalnya ambil sambal. Iya. Tak boleh awak kalau dalam alik wah. Tak boleh menjangkau-jangkau dah. Nandak ke awak saya. Kalau nyunan jauh macam mana bunda? Tak boleh. Tak boleh. Buat di rumah kau. Biasa orang kini kami tu tolong tu cik tampak sambaran ketujuh dinyo. Tu kadang-kadang dulu tu bunda acok perhatian di rumah bunda tu. Orang kan makan tu apa sambahan. Ada kerupuk, goreng ubi bayi riri tu, ada pergedel. Itulah ada ansu aja dulu tu. Yo. Sekarang bakal pesambahannya. Orang pesambahannya lah ansu aja dulu. Kan kerupuk cuma. Ya kan kerupuk. Soalnya tu tak beradat, tak beretika. Termasuk sumbang tu. Termasuk sumbang. Tangan misalnya nang kumua sarwe bolehnya. Di orang Minang. Sarwe kau? Sarwe jari. Tak boleh itu awak dah sebab ketek. Oh makan. Makan ya. Menyuap makan. Dan nampak besuk kadang-kadang. Nampak besuk kadang-kadang. Kok besuk kadang-kadang rumah seorang. Rumah seorang. Tu baralek orang misalnya. Baralek apalagi baralek buffet ya. Sedion sambal macam-macam. Ambil ke satu Allah no. Bungkuan ke tepi riang. Itu sumbang bantu orang nak melapin selero pe baralek. Ada etikanya. Kadang bunda dulu nyambil sambal, nyetimbunnya nasi. Nyambil sambal balik kan masih nasi nampak tadi kan. Ada lo nampak di bunda. Kau di tempat nan berpendidikan lah. Nyambok plastiknya. Ya. Jadi sambal kau masuk ke plastiknya. Nampak warna di mata kepala bunda tapi bunda tak menegurnya, tak kenal kan. Tapi ada orang waktu itu. Dan parahnya bunda, ketika ada orang yang berani menegur, ini ngecek mode ke bunda. Ambo kan buat amplop. Ambo membiak sesuai apa yang bahagia dong. Gitulah bunda pembenarannya. Itu salah. Itu nak sumbang lah itu bunda. Itulah salah. Itulah salah warna. Bunda aku tambah seru diskusi bunda, tapi rusak tahan dulu bunda karena ada pesan-pesan berikut yang akan kita sampaikan untuk anak kita di rumah dan anak Budiman Sadonyo. Setelah segmenku kita menerima pula live interaktif bersama anak di line telepon 0751 sampai 6 3133 untuk yang
Terima kasih Nusana masih bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau, dan terima kasih untuk Mak Agus Caniago yang senantiasa mengiringi kita dengan rababnya. Dan di segmen kini ko mulai baru sampai tadi Nusana kita menerima dialog langsung bersama Nusana di rumah di line telepon 0751 ampe 6 3133 untuk yang di luar Kota Padang, dan untuk dalam Kota Padang cukup di ampe 6 3133. Dan tayangan kita kini ko Nusana bisa Nusana saksikan pula di website resmi TVRI Sumatera Barat di www.tvrisumbar.co.id. Kemudian ada di media sosial TVRI Sumatera Barat, ada di Facebooknya, kemudian ada live-nya pula di Twitter, kemudian ada di Instagram bagi kalangan milenial yang suka Instagram bisa dicari lihat tayangan kita kini ko secara live di media sosial tersebut. Dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita Bunda Roda Taib terkait sumbang dua baleh. Tadi itu bahas Bunda lumayan ada beberapa poin yang bahas terkait sumbang dua baleh. Kini baru matanya lu Bunda sumbang tanyo. Entah mungkin kau Faru sebagai pembicara kan acuk mana nanya narasumber Bunda. Entah bisa jadi Faru tanpa Faru sadari barulah melakukan sumbang tanyo tu ya. Jadi sumbang tanyo itu kan awak majukan pertanyaan ke seseorang atau ke orang. Pertanyaan itu nak perlu awak jago dulu, jangan sampai dengan pertanyaan awak tu orang akan menjawab salah. Nah, kelacok tuh. Pertanyaan menggiring. Menggiring orang kepada salah. Contoh misalnya, awak belanja ke pasar. Itu banyak kejadian apalagi bulan puasa. Tu awak beli limau misalnya. Itu nanti pembeli kau, lewat ni limau kau pak. Cuba salah sado baru tahu mana mani dan tidak mani. Itu cara bertanya salah, cara menjawab salah. Atau misalnya awak pengen mencari orang sakit. Itu kan banyak loh orang bakal sakit. Iya. Iya. Patang ko ceknya kan. Tu nyoba pakai kai tu. Iya. Bantu ikolo penyakit tapi meninggal. Nyoba mencari orang sakit namo. Mencari orang sakit itu kan hakikatnya awak menghibur orang supaya orang tu punya keinginan untuk sembuh. Aku apa takut nak bantu iko penyakit ala mati petang tu. Kamar sebelah ko. Kamar sebelah. Jadi banyak etika menjangu, etika mencari orang sakit, banyak dapat. Mencari orang mati, menjangu orang mati. Ada dokter kecilnya tuh kekurangan kematian tuh. Hebatnya sakit bentuk kau bisa menyembuhannya. Kau lah mati apa jalan? Akan mempertambah sedih orang. Jadi ada penyesalan di tak tahu. Antu itu jadi. Kurang usaha gitu selama mungkin. Harusnya kan awak kalau menjanguk orang meninggal dan ada keluarga meninggal kan awak berusaha supaya sabar dan ikhlas menerima keadaan ini. Aku ndak awak buat pertanyaan bentuk itu. Kata bentuk itu. Kalau bahasa-bahasa awak dengan di tengah masyarakat apa nak benda tukang minyak, tukang kompor. Tukang kompor. Tukang kompor. Ya bisa jadi. Tukang angin. Atau misalnya awak bertamu. Tu alun duduk orang lalu menanya saya kan jangan jawab. Akabah. Dia orang Minang kan bukaan pintu dulu. Duduklah dulu. Setelah itulah dia lagi minum dulu. Ala duduklah minum orang. Kan tak tahu entah berjalan kakinya, entah kok lebar toyo lah lain. Kau nyolah mangah-ngah mencari rumah awak berjalan kaki. Ala minumnya baru awak bertanya, kabar. Apa kabar? Kok dapat dia kok sedang waktu makan di bason makan ninyo. Betul. Kok tiba jam 12 siang. 12 siangnya. Tahu-tahu orang nak datang tu orang berniat elok kawak. Tu awak dijanjang tu awak sonsong. Tu balik kanan gerak saya orang tu lah. Hilang rezeki awak. Hilang rezeki awak. Bunda, kalau misalnya kau Bunda kan sumbang batamu tadi tu, sumbang dalam mengunjungi sanak saudara. Sumbang tanyo tu Bunda ya. Kalau awak batamu ke rumah orang, awak mungkin ada slack lah mungkin sebelumnya. Kemudian awak beretikat elok ingin menyampaikan permintaan maaf untuk bersilaturahmi balik. Awak sebagai orang yang tuan rumah kau yang merasa tersalahi, terzolimi, mencari orang yang model itu. Bagaimana cara awak biar nak sumbang awak dalam menyambut tamu awak yang lah menyakiti awak tu Bunda? Iya, yang pertama awak tu berfikir loh. Orang tu lah menyakiti awak. Mungkin jo munculnya, mungkin jo segala macam lah. Kini datang ke rumah awak. Tapi pikir positif awak. Bakok datangnya ke rumah awak. Atau awak cari lo gelagat inyo.
Ya. Nya datang dengan wajah yang Ceria. tenang, ceria. Atau awak pikiran. Tapi kalau datangnya membuat lajian, itu awak sawang pintu awak dulu. Jadi buka elok-elok. Jadi buka elok-elok. Tapi lah datangnya waktu itu. Awak tagak awak, senyum awak kenyo. Awak tanyalah, naiklah dulu. Kabar. Jadi orang nan akan minta maaf tu pun jalannya awak buean untuknya bisa minta maaf. Dan hubungan silaturahim awak jadinya berjalan mulus balik. Tapi kalau awak mencaliknya sebagai orang yang menyakiti awak juga, sementara nyola datang dengan sangat menjaga sikapnya, itu awak tulak juga tu. Awak yang salah. Awak yang salah. Itu sumbang tanyo sama sumbang jawe. Sumbang jawe, ya. Ada saling ndak bisa sebenarnya awak cik-cik itu. Di dalam sumbang tanyo itu ada sumbang jawe. Ada sumbang kato. Oh iya. Jadi seluruhnya tuh itu Mangko Cik Bundo tadi mengendalikan lidah, bibir, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, lidah, pikiran, hati. Ndak bisa hanya berdiri sendiri dah. Itu kalau di dalam orang ngaji apa mengaji tubuh nama tu. Tasawuf. Tasawuf ya. Maknanya mengendalikan organ dirinya tuh, terutama alat-alat yang dibuat oleh Tuhan untuknya berkomunikasi dengan orang lain. Kan lidah, hidung, mata, telinga, hati, kan itu pikiran. Tu Bundo. Dalam awak bakato tu Bundo yo. Kan do sumbang kato. Yang awak gak ragu tu Bundo. Awak yang ketek ingin bakato kan nanggadang dengan mencalia iko nanggadang ada kesalahan dan awak nang ketek ingin mage tahu apa cara nan ketek untuk mage tahu yang gadang tanpa harus nyobeko tidak melakukan yang sumbang tadi. Ya kalau dalam apa awak kan ada dalam tata cara berbicara ya. Namo langgam kato. Beda jo kato nan nampe tadi tu Kato nan nampe tu sikap awak tu. Kalau langgam kato kok perlakuan awak dalam berbicara. Misalnya dibagi ampek tu, ampek juga baginya. Kato mandata, mengecek semua gadang. Mengecek semua gadang tu bisa waang-waang wak. Tak ada masalah. Pak Aden tak ada soal tu bahasa nak muda. Kalau bahasa kini prokem dah. Ya. Kalau jonan gadang, kato mendaki. Oke, udah tahan dulu Bunda, ada sanak kita nan nelpon. Iya. Assalamualaikum Budaya Alam Minangkabau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Alam Minangkabau. Budaya Alam Minangkabau. Membangkit batang tarandam. Membangkit batang tarandam. Iya. Dari Pak Syah di mana Pak? Dari Pak Rizal di Jalan Bypass. Oke, dari Pak Rizal di kawasan Bypass. Oke, silakan Pak Rizal. Assalamualaikum Bundo Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Tema kita kini nampaknya di budaya lama kan apa sumbang boleh. Iya Pak. Sumbang ko artinya apa artinya sebenarnya? Apa tata tertib atau aturan atau? Jadi terus yang kedua, mungkin secara arti mungkin kita tahu tapi menyebut saja yang susah apa? Pemahaman. Ini yang saya tanya nih Bundo. Kan ada sumbang duduk. Duduk itu kan banyak sekarang perempuan di masjid atau di mas, ya duduk itu selo banyak. Apa tata cara seperti itu kalau di adat atau disambungkan dengan agama, apa itu berdosa itu? Oke, jadi kalau di adat memang nggak boleh. Oke, Pak Rijal. Secara agama itu boleh. Yang penting kan tidak menampakkan auratnya. Jadi Pak. Jadi ya. Begitu Bundo. Iya. Itu salah satunya aja tuh dari sumbang. Iya betul. Ya Bundo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal di kawasan Bypass. Mungkin Bundo bisa langsung jawab sih Bundo ya. Jadi sumbang itu aturan, undang-undang yang harus dipatuhi dilakukan oleh orang Minang ya. Untuk pertama. Dan sumbang itu muaronya sadonya akhlak, tata tertib. Untuk orang berakhlak yang baik. Attitude bahasa kini. Jadi tadi contohnya misalnya di masjid pedusi duduk baselo. Apakah berdosa? Urusan dosa itu tonala. Tapi
secara adabnya, adab ya, Iya, iya. peradaban tidak baik. Bang kok tidak baiknya. Padusi itu anatomi tubuhnya jo laki-laki kan beda. Beda. Kalau laki-laki disuruh duduk bersimpuh, ada dan terganggunya. Nah, cobalah kau tidak percaya. Padusi kalau duduknya berselo dan harus dibukanya, ditutupnya, dibukanya. Buka. Akibatnya. Jadi itu apanya filosofinya mungkin. gitu. Nilai Jadi moral mungkin, jadi akhlak tata terati atau adab gitu. Jadi masalah berdosa tapi artinya kalau duduk berselo tu kalau awak calik caan senjang nampaknya, kurang menakah. Ganji Jangga. Ganja. Kalau berselo tu awak kan lutut itu naik kedua. Betul. Dia kan padusi bentuk itu kan aneh. Apalagi duduk yang merdeka bunda mangkit kaki lutut merdeka. Itu apa lagi? Basanda kan ada kaki itu. Kalau awak calik secara apalah. Kalau orang nan tentu orang nan kurang lo apanya bisa menimbulkan penganan macam-macam. Fitnah. Fitnah itu. Fitnah. Jadi aturan niko bersumber daripada pengendalian tubuh. Dari pengendalian tubuh itu diajar di agama awak. Ya. Awak harus menjaga, mengendalikan apa yang diberikan dari Tuhan di dalam diri awak supaya awak jangan cilaka. Akan itu. Oke. Oke Pak Rizal, dan semoga jawaban Bundo bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rizal, dan kita masih menunggu atensi dari Dusanak Sadonyo di dialog interaktif bersama Bundo di line telepon 0751 sampai 63133 untuk yang di luar Kota Padang, dan untuk yang Dusanak dalam Kota Padang cukup di sampai 63133. Kita lanjutkan Bundo, mungkin sumbang bajalan ya Bundo. Ya, sumbang bajalan ada tadi. Bajalan kalau misalnya yang laki-laki. Oh iya. Semua berjalan misalnya, padusi berjalan tengah malam seorang menganyo. Itu contoh. Kerajo cek Bundo. Kerajo kan aku dua malamnya. Masih kerajo jo. Di luar di jalan gua. Iya di jalan. Di jalan ya. Iya. Kalau kerajo di rumah sakitnya misalnya. Kerajo di hotelnya misalnya. Nambah shift. Ada shift-shiftnya kok tengah malam tengah jalan. Menganyo seorang. Siapa nanti aja. Itu contoh. Iya, contoh. Itu berjalan bergage-gage. Itu termasuk lo undang-undang mereka kalau awak calik lo bisa lo pakainya jo undang-undang salah satu dari undang-undang 8 berjalan bergage-gage misalnya. Berjalan bergage-gage itu ada yang dikajah atau ada nama gajah. Dua kemungkinan. Kalau laki-laki kau Bundo kan ada awak calik laki-laki yang berjalan agak melambai. Itu Bundo, dan kemudian kalau ndak bisa lo salah anda Bundo. Mungkin apakah itu anatomi tubuhnya atau gitu terus segala macam. Apakah itu termasuk sumbang Bundo? Ya makanya nenek moyang awak sesuk membuat aturan untuk duduk aja. Ya. Laki-laki baselo. Ya. Padusi basimpuh. Ya. Itu kanlah dibuat pembagian bahasa antara laki-laki di padusi itu ada perbedaan. Ya. Aku dah awak langgar tuh. Tiba di padusi itu kejantan-jantanannya. Kadang-kadang ketiba ke laki-laki kalau istilah gini itu kepolisi-polisian melembainya. Agak peminim. Sedangkan lain diajarkan bantu itu muncul jo gejala itu. Kan itu dia kan malah dibiasakan dari ketek. Ya. Akibatnya merasa duduk bersimpuh itu padusi. Habis itu jo nan duduk berselo tadi. Itu kan habitatnya kalau diterus-teruskan itu akan membentuk pribadinya jadinya. Jadinya tidak merasa tergaduh lah duduk bersimpuh. Kesudahannya kan dioperasi lah. Pada menggaduh seketik aja misalnya. Anda ya kan cari orang tua awak sedemikian detailnya. Ini membuat aturan. Kalau awak cerita terbuka kan tidak mula dah. Cuma awak cerita lah posisi tubuh, anatomi tubuh, organ tubuh menyebabkan awak padusi lebih nyaman kalau duduk bersimpuh. Laki-laki akan nyaman kalau duduk berselo. Bundo, dalam awak bagawa berkumpul sama-sama Bundo, itu kan ada laki-laki padusi. Kebanyakan awak cari kalau padusi duduk surang ditampek laki-laki banyak itulah sumbang. Tapi kawak kan kadang menganggap lumrah ketika ada laki-laki surang duduk sama padusi dan banyak. Itu kira-kira apakah itu pertama sumbang? Kalau secara etongan kasarnya itu sumbang.
Sumbang. Tapi tentu awak tahu dulu Konteksnya manganyo. manga. Oke. Manganyo duduk di tengah-tengah tuh. Iya. Dalam sebuah acara MOS anak SMA misalnya. Iya. Nah, itu ada adik-adik perusinya. Iya, iya. Itu ke kakak kelasnya seorang seniornya tagak di tengah. Itu kan tidak ada soal. Tidak soal ya. Nah, tapi nama kaswi tadi itu duduk dan tidak pakai jalehan. Mau tahu tahan. Misalnya tapi jalan misalnya. Iya. Nah, itu ada laki-laki banyak. Itu ada saya pedusi menonggok seorang itu. Nah, itu manganya itu. Apa urusannya? Ya, oke. Tapi dia cari kegiatannya apa? Apa dulu? Tidak lo beliau menuduh-nuduh Iya, betul. Tapi artinya apapun yang awak lakukan, kendali diri itu harus jelas. Awak sedang manga, awak kemanga. Dan sabananya Bundo. Misalnya orang duduk misalnya di depan, hanya duduk di rumahnya, duduknya di pintu. Sementara orang kan nanya, makanya duduk mambe orang nanya. Tidak boleh orang nanya ke rumahnya. Kalau orang gaya-gaya orang berkacau. Duduk aja di pintu tuh nak jauh rezeki, jauh jodoh. Kan diajarkan. Dia bentuk itu. Alasan tuh dia orang awak bukan dibuat-buat, ada argumentasinya. Kan iya lah tuh. Awak duduk di pintu. Jalan pintu tuh sampai lalu lalang orang naik turun. Itu awak mambek orang tuh. Iya. Atur orang tiba membawa rezeki nak dia lah. Atur orang ini obat jodoh juga. Awak orang mungkin ke mencari awak duduk soalnya di buku janjang tuh. Kayak nak lo senere. Jadi ada semana ya tata terati etika. Dan sabananya. Dan etika tuh. Nyo harus padu dengan estetika. Itu ya. Nah, itu kuncinya. Boleh sih orang duduk di rumah, tapi estetikanya tidak karena antara etika dan estetika itu harus padu. Kalau dipisah itu konsep lah beda tuh. Tidak Islam lah itu dong. Iya, tapi Islam sesuatu yang indah tidak mematuhi etika. Itu payah lo tuh konsep. Iya. Batalanjangnya misal pakai baju, tidak balangan baju, tapi itu indah menurutnya, tapi tidak masuk etika di awak. Estetika tapi ini tidak etika lain. Nah, etika itu konsepnya beda. Tapi konsep orang Minang, konsep Islam antara etika dan estetika itu padu. Sesuatu yang indah itu sesuai dengan etika. Etikanya agama. Terima kasih Nusa masih bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau dan kita membicarakan sumbang dua baleh bahasamu narasumber kita yaitu Bundo Roda Taib. Bundo Kanduang. Bundo. Tadi sumbang ada beberapa kini bahas sumbang karajo sama sumbang pakai. Sumbang karajo lu Bundo. Sumbang karajo itu kalau secara kini orang hendak punya etos kerja kan itu. Kalau kini kan etos kerja. Nah, dalam contohnya kalau secara Minangkabau dibuat orang sumbang kerajo ti kok dekakok kok selesai kok ada awal lah. Iya. Centam perenang lah sado tu. Ndak do nang kameh cik ya. Siku capang siku capeh. Ya ndak do nang kameh. Iya. Asa jadi kalau nyo tibo orang lah cameh orang tu. Jan satu lo pajak tu le cik. Punya kakok lah. Kacau sado dak dina sudah cik ya dah. Itu banyak tuh kejadian waktu itu. Nah, itu. Jadi kalau secara kini etos ndak punya etos kerja. Tidak bertanggung jawabnya terhadap anak di kerajonnya. Kerajon itu tidak sudah. Justru menggaduh orang. Nah, itu. Tidak seirama. Kan awak kalau berkerajon itu kan sesuai dengan apa bidangnya. Awak sesuaian tuh seirama baru selesai kerajon itu. Tapi nanti mengacau, nanti membuka, itu tidak mau dipasang dah. Itu lah diwanti-wanti itu orang awak. Nah, jadi banyak orang waktu itu kini. Kakok-kakoi. Iya. Stay di siko bakakok lo. Nah, contoh di rumah tangga tanah. Bawon do.
Nyo menyapu. Ya. Nyo bawa kain lap, nyo lap meja. Satunya pelok ke belakang dan kain lap tinggal di muka. Nyo lah kerajo lah di belakang. Jadi nak ada sudah cik itu. Sudah tu nyo bae lo kakak po wastafel. Ayo. Nyo kakak lo pilihan. Kakak lah pilih ndak jadi dah. Jadi akhirnya ndak jalan polanya berkerajo. Iya. Dan iko jadi orang ndak punya apa, ndak punya konsep. Ndak punya sistem. Ndak punya sistem. Jadi berkerajo saya ndak punya sistem tu kacau balau. Iya. Dalam beko kalau berkerajonya dia apa rusak sistem orang nya. Iya. Orang ndak punya disabui orang. Disabui orang. Orang langang. Iya. Orang langang. Orang langang. Itu banyaklah istilah-istilah mengenai itu. Iya benda. Jadi dalam berkerajo samalah bentuk awak kini gua. Iya, awak dua. Baru bertugas kan jadi hostnya. Iya. Bundo jadi narasumber. Sementara lah bertukar letak awak. Bundo lah bertanya ke Paru. Atau lain-lain. Banyak juga kejadian tu. Atau misalnya nyo diminta membuka acaranya misalnya. Iya. Tapi nyo lah membuat makalah loh. Itu contoh nan kini gua. Iya. Menyampaikan pendahuluan. Nyo menyampaikan maksudnya mengantar. Pengantar ya, pengantar. Kadang-kadang itu kan banyak tuh. Nyo cuma sebagai ketua panitia. Nyo lah membuat apa loh. Pada ketua panitia itu kan menceritakan masuk acara aku bentuk iko. Kok ada narasumber, tujuannya iko peserta iko lah. Aku ndaknya lo mengecek dikecek narasumber tu nyolong ngecek dulu. Jadi narasumber alasan pen tadi. Alasan pen tadi panitia. Bunda cok sobot bunda tu untuk itu. Oke bunda, sumbang pakai. Sumbang pakai itu terutama dalam pakaiannya. Pemakaian atribut adat lah, apa pakaian, pelaminan, macam-macam lah. Misalnya pakaian pedusi. Kini kan awak sedang menggalakkan pemakaian baju kurung bersiba. Kini lain banyak nama pakai baju kurung siba. Ada patangan hebat di Jakarta, Manadon, Bundo Kantong DKI itu. Jadinya parade pakai pakaian adat. Sebenarnya parade gue sebenarnya tidak cocok dah. Kalau orang berpakaian adat. Berpakaian adat itu kan orang duduk di rumah gadang. Duduk rancak-rancak tampeknya. Batata. Itu mendengar orang bercerita, mengecek. Ada acara misalnya. Sudah tu indak sekedar parade. Sudah tu lah tiba nyanyi. Ginyang mak taci. Lebih berjoget sado. Pakai baju benda itu. Masya Allah. Itulah susah awak magak-agak itu tidak ngerti. Pada pakaian adat tu ada maknanya. Sudah tu cik pedusi yang memakai pakaian tu ada fungsinya. Sebagai ayahnya, tidak sembarang dah. Kalau zaman seisuk tu Paruk, baralek orang misalnya. Tu pakaian untuk mandi dan berminantu tu ada lain. Sebab dulu kan tidak pakai rumah gadang orang dah. Jadi kok ada nama lagi amplop, kok apa kemandinya bagian. Jadi mandi tu ada aturan bajunya sehingga orang tahu. Maksud kau kainnya bagian kado. Iya betul. Bunda kau nanti buat di ujung kau bunda. Mungkin kau masuk ke kesimpulan dari bunda ataupun himbauan lah dari bunda. Jadi nam perlu awak pahami balik ya. Bahasa sumbang do balik itu adalah undang-undang adat tentang laku parangai atau fiil parangai atau tata tertib manusia. Indak pedusi saja doh. Tapi memang banyak pedusi. Kalau pedusi gua kan nampak kalau nyo tata tertibnya ndak betul itu. Jadi banyaknya dua balik macam dan itu ndak berdiri sendiri doh. Tapi nyo saling berkait. Sumbang duduk jo sumbang mengecek, jo sumbang bertanya ada kaitannya. Jadi itu pedoman di awak untuk awak bersikap yang baik dari pengendalian diri awak. Mulai dari pikiran, hati, mulut, bibir, lidah, telinga, mata, tangan, kaki. Itu dikendalikan. Dek pikiran jo hati. Rasa dibawa naik, preso dibawa turun. Kakian payah bekoto. Patik jo pantas. Terima kasih banyak Bundo Roda Taib atas ilmunya untuk kita bersama kuda sana kita lah mulai tarang dan mungkin arus globalisasi adanya kebebasan informasi yang masuk aku bisa kita sarian dengan kita berbalik ke adat mengetahui balik apa garis-garisnya yang harus kita patuhi dan iko harusnya yang Allah ketahui iko harus kita amalkan di sana agar yang namanya ciri khas kita sebagai orang Minang dan budinya dan luruh dan elok tadi itu masih tetap bisa kita caliakan kepada dunia dan gadang ko. Dan terima kasih pula untuk Mak Agus atas serabapnya dan terima kasih Nusana atas perhatian Nusana Budiman Sadonyo di budaya alam Minangkabau kini ko.
Tetap saksikan Budaya Alam Minangkabau, karena kita di Budaya Alam Minangkabau kok akan membahas tentang adat dan selalu tentang permasalahan hidup kita di adat kok untuk kita jaga kelestarian adat kita bersama. Akhir kata, Ambo Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili saudara kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk sanak sadonyo dan mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.